Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Surot dari kelompok 7. Saya di sini sebagai moderator. Kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan fungsi yang dimulai dari Mbak Listia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Lailatul Agustina, NIM 12405193209 dari kelas MBS 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi. Yang pertama adalah fungsi biaya. Biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapa unit pun barang yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka pendek senantiasa tidak berubah. Secara matematik, biaya tetap bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Ia merupakan konstanta dan kurvanya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu jumlah. Sebaliknya, biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kurvanya berupa garis lurus, berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Rumusnya adalah FC sama dengan K, VC sama dengan F dalam kurung Q sama dengan VQ, dan C sama dengan G dalam kurung Q sama dengan FC plus VC sama dengan K plus VQ. VC sama dengan FC sama dengan biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel, C besar sama dengan biaya total, K sama dengan konstanta, dan V kecil sama dengan lereng kurva VC dan kurva C. Q pada sumbu horizontal melambangkan jumlah kuantiti barang dalam satuan fisik. Adapun C pada sumbu vertikal melambangkan biaya cost dalam satuan moneter. Saya Ayulan Darskoco, NIM 12405193208. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Secara matematik, penerimaan merupakan fungsi jumlah barang. Kurvanya berupa garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Dalam menganalisis penerimaan selalu dianggap bahwa perusahaan senantiasa berhasil menjual setiap barang yang dihasilkannya. Dengan demikian, Q dalam R sama dengan F dalam kurung Q bukan saja melambangkan jumlah barang yang dihasilkan, tetapi juga melambangkan jumlah barang yang terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Vandana, NIM 12405193210. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang analisis peluang pokok. Analisis peluang pokok atau break-even point yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan peluang pokok profit nol terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Analisa BEP digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu, mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian, mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Ada dua cara untuk menghitung BEP, yaitu yang pertama adalah dengan cara menghitung BEP berdasarkan unit.
yaitu titik pulang pokok atau BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk dinilai tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah produk keberapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break-even point. Yang kedua adalah dengan cara menghitung BEP berdasarkan nominal rupiah, yaitu dengan menghitung titik pulang pokok yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan dalam kurung P tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah nominal penjualan berapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break-even point. Dalam menyusun perhitungan BEP, terlebih dahulu kita tentukan 4 elemen yang ada di rumus BEP, yaitu yang pertama fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan lain-lain. Yang kedua ada variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Yang ketiga ada harga penjualan, yaitu harga jual yang kita tentukan kepada pembeli. Yang keempat ada kontribusi margin per unit, adalah jumlah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Sehingga rumus BEP dapat dituliskan sebagai berikut. BEP unit sama dengan dalam kurung biaya tetap dibagi dalam kurung harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kemudian rumus BEP rupiah yaitu dalam kurung biaya tetap dibagi dalam kurung kontribusi margin per unit dibagi harga per unit tutup kurung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.